Hari ini saya sedang persiapan untuk berangkat melaksanakan reses. Reses adalah amanah konstitusi yang merupakan kewajiban bagi seluruh anggota DPR. Saya anggota Komisi 1 DPR RI yang merupakan anggota DPR yang dipilih dari Dapil 9 Jawa Barat meliputi 3 daerah, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka. Tentu dalam rangka reses kami akan melaksanakan reses ketiga wilayah itu dengan materi yang sudah kami siapkan. Tapi pada prinsipnya kami akan mencoba ketemu dengan konstituen dan kemudian menjaring aspirasi dari mereka untuk dibawa di dalam tugas keseharian saya di DPR. Pang. Siapa? Ini dokumen ini dibawa untuk kita persiapan reses menuju ke sana, ya. Kendaraan apa semua disiapkan. Sesuai program reses saya itu nanti akan ke 3 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Subang, yang kedua Kabupaten Sumedang, dan yang ketiga Kabupaten Majalengka. Konsentrasi sekarang ini kami ke Kabupaten Subang. Kita nanti akan berbicara ya dalam rangka menjaring aspirasi dari masyarakat, dari publik, seperti apa situasi masalah ekonomi, masalah juga keperluan hidup mereka, masalah sosial, masalah keamanan mereka, dan lain sebagainya. Diharapkan setelah saya mendapatkan informasi dari daerah, kemudian saya membuat catatan-catatan kemana saja kemudian saya harus koordinasi. Kalau itu dalam ranah tingkat nasional, saya membawanya masalah ini ke komisi terkait. Jadi ada kesinambungan. Saya juga mendapatkan informasi banyak, kemudian nanti yang melakukan eksekusinya adalah tetap pemerintah, ya, menjembatani itu istilahnya, ya, sebagai anggota DPR yang ditunjuk oleh rakyat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Kumaha Kang? Ada kaimahnya? Mangga. Diatur? Ayo sok. Yo. Oh, Bapak kan tadi. Sa dinten sabaraha ieu? Naon, Pak? Kenging sabaraha ieu? Tertentu, Pak. Tertentu nata nya aya keur seueur muatan kenging ageung. Ari teu aya mah henteu Ya nya. mah nya ya kosong. Cekap teu? Ah, henteu, Pak. Kangge meuli beas? Nya ukur ka rasio ka dapur unggul ge teu cekap, Pak. Laukna mah sapenak-penak ya, Pak. Saaya-aya wae nya. Nya. Assalamualaikum. Dah, si ibu kumaha? Damang. Alhamdulillah. Mangga tuh Pak kalau Wios di dia lah, di dia sok. Ayo kalau buat tuh, Pak. Ah, wios lah, wios di dia we, di dia. Jangan korsina tuh. Kumaha Damang ibu? Alhamdulillah. Aduh, ieu putra sabaraha? 2. 2, nu nomor hiji. Tos gaduh istri. Tuh ada istri. Mun. Otos nikah. Atos. Sudah kawin ya? Begitu. Ini saya ngobrol sama bapaknya. Bicara soal penghasilan. Satu hari itu berapa Bapak? 20, Pak. 20, lamun aya nu naik. Mun Iya. upami aya nu narik lu teh aya mah nya. Pamit teu aya kumaha teh teh aya? Mah teh aya mah teu emam Teu emam. Wah, maunya lintuk ya teu emam ya. Hah? Ya. Iya, syukurlah gitu ya. Jadi kalau bisa kan sekolah kan gratis ya? Iya. Betul, gratis. Iya, gratis. Tidak diminta oleh guru atau oleh yang lain, enggak pernah. Iya. Nah, itu pemerintah sudah memberikan jaminan bahwa sekolah itu gratis. Iya. Nah, kalau nanti ada perpindahan lain, SMS ke saya, biar nanti saya menanyakan ya. Iya. Nah, terus si bapaknya, ya kalau ngebeca terus, kan mungkin ada saatnya Iya. ya kita ini hidup sakit.
Iya. Nah, harus punya ikut asuransi. Jadi didaftar ke camat, ke pemerintah dan lain sebagainya untuk kalau sakit Iya. kita mendapatkan asuransi dari negara. Begitu. Di sini berempat, Bertiga. bertiga. Ya, saya nanti ini mau ketemu lagi dengan saudara-saudara kita, ya ketemu, diskusi, ngobrol dan lain sebagainya. Jadi saya pamit dulu. Sok atuh mangga ya, di kantun heula. Sok mangga permios. Ibu ya. Kamu catetin ya. Habis dari ini kita juga akan bicara dengan petani supaya kita tahu data-data itu seperti apa ya, tentang kehidupan petani, kebutuhan petani dan lain sebagainya kita harus tahu ya. Bapak-bapak, untuk tahun 2016 lingkungan kita akan dibangun infrastruktur, terutama infrastruktur masalah perbaikan jalan Ya. gang dan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha ada Bang? Alhamdulillah. Nuju naon ya? Ngobrol. Ngobrol ya. Aduh. Kalau resan Enak ya. Nah, kumaha ieu Pak Dede sehat? Alhamdulillah. Sedang ngobrol apa? Ngobrol masalah untuk perbaikan perekonomian masyarakat, Pak. Terutama penunjang untuk peningkatan perekonomian, infrastruktur jalan, Pak. Taraf Ya, kehidupan. jadi intinya begini semuanya ya. Anggaran itu ada dua macam, dari APBN dari pusat, kemudian di bawah ditambah lagi dengan APBD dari provinsi, kemudian diperjuangkan juga oleh anggota DPRD di daerah, itu adalah APBD di kabupaten sini, di Subang, begitu. Kemudian soal perairan sekarang, Jati Gede sudah mau selesai, sehingga daerah-daerah yang sekarang ini tidak dapat air, insya Allah tahun depan air akan mengalir ke Subang dan bisa 3 kali panen. Nah, ini perhatian pemerintah kepada rakyat. Kalau ada masalah, beritahu, saya kira di sini dekat dengan anggota DPRD-nya, ada Pak Dede di kampung sini. Lalu Pak Dede nanti bisa menelpon ke saya untuk menyampaikan ke pusat. Pak, Ya, ada usulan Pak. iya, sok, Pak. Anak-anak di sini banyak yang putus sekolah dari SMP ke SMK. Bagaimana caranya itu? Sekolah SMA-nya cukup nggak itu Pak Dede sebetulnya? Sebenarnya kalau ke SMA jenjang pendidikannya harus berlanjut, Pak. Ya. Sekarang itu ada program pemerintah itu lebih memprioritaskan anak-anak lulusan SMA itu masuk ke SMK. Biar nanti keluar itu punya keahlian. Iya. Jadi saya sependapat sebaiknya sarankan masuk jangan ke SMA tapi SMK. Iya. Misalnya dia urusan ahli mesin, jurusan mesin bisa bekerja jadi bengkel, Iya. bisa langsung bekerja. Itu nanti saya akan diskusikan dengan Pak Bupati, dengan Ketua DPRD dan lain sebagainya untuk kita usulkan berapa kekurangannya di kabupaten ini ya, dan saya akan bicarakan di pusat. Saya mau melanjutkan lagi ya ke daerah Jalan Sagak dan sampai ketemu lagi nanti. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di desa kurang ngobrol heulanya. Kemana Bang? Assalamualaikum. Aduh ya. Wah, ya maaf. Petami tapi gagah pisan ya. Ya. Asik Ya, taninya Pak. oh iya, berarti sukses. Nah, gitu. Kumaha Ramang? Ya Pak Kuwu ya. Ya, kepala desa. Kumaha situasi di desa? Ya, alhamdulillah Pak. Sekarang banyak program. Lancar nggak itu semua program itu? Alhamdulillah lancar. Termasuk kemarin dapat BSPS yang 102 unit rumah tidak layak huni. Berapa itu? 240 kepala keluarga. Kepala keluarga 240. Itu dari ADD, dari dana desa, pengaspalan jalan dan pembuatan TPT. Ya. Kalau Cileuleuk cuman tidak maksimal. Tidak maksimal maksudnya? Kurang. Itu dicatat, itu nanti dicatat ya. Kekurangannya seperti apa? Nah, nanti kita ngobrol lagi ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan? Saya minta permintaan karena di sini kekurangan tenaga kerja, jadi saya minta alat traktor sama rotari. Jadi begini, ada nanti kita akan perjuangkan, kita akan usahakan ya berapa hand traktor. Nah, begitu, dan pompa air. Nah, jadi ketika musim kering, daerah-daerah yang rada tinggi tidak bisa ini ya pakai pompa air. Sudah ya.
hanya saja harus mengikuti aturan, bergabung dalam kelompok tani bergabung menjadi gaboktan, nanti diorganisir, lalu dibawa proposalnya, kita usahakan seperti tahun ini, awal tahun ini dan tahun kemarin kita dapat menyerahkannya kepada gaboktan. Barangkali di sini belum dapat, jadi nanti insya Allah kita usahakan. Duh Gusti Nu Maha Suci, abdi nyuhunkeun tulung. Rehna lemur abdi ieu tos janten sagara. Awatos ka jalmi-jalmi anu parantos diincahkeun tempat abdi oge, bumi abdi oge. Tos janten cai kaleb ku program pamarentah anu kadangkala janten pengorbanan masyarakat. Mudah-mudahan we janten barokahna seueur manfaatna, tapi hawatos ku teu acanana bumi nu teu acan dibangun ayeuna masyarakat parantos diincahkeun cai tos beuki luhur wae. Ya Allah Nu Maha Agung, mudah-mudahan aya dina kaberkahan ti Allah. Saya sebagai warga OTD, orang terkena dampak Jati Gede, sudah ngajukan komplain kepada pemerintah. Apakah tanggapan bapak-bapak pemerintah itu? Bagaimana nasib saya? Saya orang tidak punya harta, tidak punya istri. Kalau saya sendirian di sini mau dilelepkan, mau gimana saya? Saya mohon ke pemerintah supaya secepat mungkin saya dikasih uang buat pindah saya. Pemirsa, sekarang saya akan menuju ke sebuah daerah namanya mungkin Jati Gede atau beberapa tempat lain untuk melanjutkan perjalanan saya. Pak, karena rumah ada Bang, Bogor tadi itu nggak Imah? Terus di mana? Di sawah. Di sawah. Aduh, ya hebat atuh. Ya sakantena tuh sareng kayak Ya sok, si Ibu aya. Aya. Aduh, ya laris ya nya kerupuk nya. Kumaha ada Bang? Ya. Yuk atuh. Kumaha ti sawah teh melak naon? Nanam pare. Pare. Iya. Tos hujannya. Hujan Caina pada mopokan. Saya setahun seberapa kali? Setahun teh 3 kali, Pak. 3 kali. Oh, nyarau 3 kali setahun. kali nyawa setahun teh. Pare naon? Pare, ya genep opat. Genep opat. Nyawa antara nepi ngagap nu nyalira. Gaduh. Iya. Batur. Sabaraha ieu sabaraha meter? Sabaraha? Ya 100 bata. 100 bata lumayan atuh. 100 bata. Aya kedah tada hujannya. Ini ngantosan heula hujan ieu teh. Tapi isi ibu ya kan oge aya tahu eta teh ibunya. Kerupuk geringnya. Oge aya ieu sabunnya. Lumayan kage jajannya. Putra sabaraha putra? 5. Aduh. Mani rajin ya, Pamagat 4. Pamagat 4. Numpang agengna di mana? Numpang agengna mah di itu di Cibarengko. Janten 4 pamagat, nu hiji istri. Nu istri pang alitna. Neng, mana? Oh. Nah, iya. Oh, kelas sabaraha, Neng? Kelas 5. Aduh, sakedap deh kelas 6 nya. Oh, iya kan hiji-hijinya barunya istri. Aduh, geulis ya nya. Sekolah dari mana? Cipicung paledinya nya. Paledi ditu nya. Mangga ieu abdi pamit heula bade nguriling ka Jati Gede ningali anu dirinya anu OTD. Engke wengi abdi bade gogoleran mah ngagoler ide nya. Nya ai kersa mah gitu. Nuhun lah, hatur nuhun. Teu nyandak naon eta nyandak tas hungkul hiji lah. Mohon. Nah, gitu. Sok atuh mangga pamit ya. Nuhun dihapunten ya samudaya kelepatan. Ibu. Nuhun ya, Neng. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha da, Mang? Alhamdulillah. Pak TB ya? Nuhun. Oh, mangga paling Kumaha da, kalebet, Mang? Pak. Alhamdulillah.
Di dia Mahal gitu. mohon ieu teh karena senabi masalah ku udang Pak OTD teh. Oh, nuhun. Mohon tah ieu abdi namanya ngadamelan ieu teh. Ngadamelan ya? Ya kanggo persiapan itu ngadamel kusen, ngadamel Kusen bumi, di dia. mohon. Ya, jadi sebelumnya itu di desa mana? Paku Alam, Pak. Paku Alam. Iya, Paku Sudah Alam. dapat pergantian tidak? Pergantian yang kompensasi yang 29 juta itu 29 sudah juta, sudah terima. Sudah terima. Oke. Cuman nggak bisa dibikinin rumah, nggak cukup lah, Pak. Iya. Masa dibikinin saya tahu lah. 29 Itu juta. makanya perlu sebuah pengorbanan dari kita semua. iya. Ya. Terus apalagi masalahnya? Tanah yang kelewat gitu. Tanah kelewat dibayar. Komplain, ya, Ya. komplain kakaknya juga masih ada gitu. Komplain kakaknya, oke. Kemudian terus, apalagi? Rumah gitu. Rumah. Pengukuran Ya, terkait terus? ukuran. Pindahan, Namun, kalau pindahan? Pindahan direncanain untuk daerah kami misalnya di Paku Ya. Alam itu untuk dihakulah di pinggirannya. Iya, oke. Jadi begini. Oke, saya sudah dapat banyak informasi tadi Ya. sekilas. Nanti begini, saya akan mengundang melalui Paku Ya, untuk hadir. Iya. Di manalah nanti di pendopo, mungkin di kecamatan kita Ya. diskusi. Iya. Ayo kita diskusikan bareng. Iya Oke, Pak. hadir oke. Ya. Insya Allah hadir Pak. Oke. Tapi jangan hanya didiskusikan, tapi harus ada Iya, buktinya insya gitu ya Allah Pak. kita Harus ya. perjuangkan ya. Kebetulan kita ini kan daerah Genangan Jati Gede. Sebagai juru kunci, kita kan bikin rumah tidak cukup uang yang 29. Barangkali ada kebijakan daripada pemerintah, terutama kita minta tolong kepada Pak TB untuk mengajukan kepada pemerintah gitu ya. Minta ditambah lagi lah untuk menyelesaikan rumah kita. Itu ya mudah-mudahan aja usulan kita nanti itu dikabul lah, ditanggapi ke Pak TB. Anu bade didukung ka sungkuri didunakeun ka Bapak wireh masyarakat OTD teh kiwari mah miskin sadana Pak. Naon sabab tanah garapan sawah terus seurna diginang ku sai simkuring teu bisa tani teu bisa menapakkan pamajikan. Ayeuna simkuring bercita-cita arek miara lauk dari terapung. Upami sapagodos mah anu jadi hak heula. Ya, jadi kita bicarakan, kita diskusikan hak abdi teh harita kudu menang kieu. Ieu acan menang sok bejakeun. Jadi begini ya, soal melak lauk itu nanti jangan terburu-buru. Bisi aya jurig nyiliwuri. Sok ke datang Pak TB. Sok kadieu mani 10 jalma asup kadinya ku saya bejaan. Beak atuh meureun urang Dharma Raja moal kabagian melak lauk. Jadi engke tos diatur, tos stabil, tos saha anu hak, saha anu batil melak lauk kakara di damel aturanana. Urang Dharma Raja belah dieu, urang Situ Raja belah ditu, urang Waduk belah ditu. Gitu. Mun ayeuna menang, pabaliut, Pak. Boa-boa orang Majalengka kadarieu marak lele. Ya, gitunya. Oke. Rakyat Jati Gede rek dikumahakeun, ya. Harus sejahtera. Tetapi memang harus pelan-pelan. Karena apa? Merubah daerah itu cepat bisa. Tetapi begitu menyangkut undang-undang, aduh, kudu kieu dan sebagainya. Ini membutuhkan waktu dan daya tahan. Sekarang kita ada di Bendungan Jati Gede. Bendungan Jati Gede ini dibangun 50 tahun yang lalu dalam perencanaan. Kemudian terus berlarut-larut dan bisa diselesaikan pada masa pemerintahannya Pak Jokowi. Ya, kemudian ini sudah hampir terpenuhi, sudah mencapai 16%. Nanti itu akan tercapai 1 miliar kubik air. Dengan ada bendungan ini maka akan ada sawah yang bisa diisi sekitar 90.000 hektar. Dan jelas Jawa Barat akan menjadi lumbung padi di Indonesia. Dan juga bisa menghadang banjir di wilayah seluas 12.000 hektar. Tetapi tentu ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan bersama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah Pak Bupati. Aduh, siap Pak. Datang Pak. Pak datang di Lihat.
Sok atuh Bang jalan-jalan sakedapnya. Ayo Pak, mangga. Wah, sekarang udah selesai nih Pak Siap, Bupati ya. siap Pak, betul Pak. Sudah tergenang seperti ini. Lalu ada masalah apa kira-kira? Ya, tentu kita masih ada beberapa masalah Pak terkait dengan masalah ganti rugi, kemudian ada masalah ekonomi masyarakat miskin dan lain sebagainya. Itu yang mungkin ke depan kami mohon bantuan dari provinsi. Ya, bantuan saya kira dari provinsi, juga dari kemudian Bapak Ibu pusat gitu. dari Gitu, Pak. Ketua DPRD, nanti kita diskusikanlah sama Betul. Bapak terus menerus ya. Betul. Supaya mereka yang tergenang bisa bertempat tinggal di tempat yang baik, bisa anak-anaknya menyekolahkan dengan baik, kemudian mencari pekerjaan juga bisa dengan baik. Pak, janten sadi dinten teh didamel di mana? Ya sadi dinten mah Pak, abdi teh pami aya nu warang, kulit macul. Macul. Terus anu deui upami saatos di mana? Ya kadang-kadang lah kanu naon we pami aya nu warang itu warang ieu ge nya alhamdulillah kersawe gitu. Ukur kitu sedengkeun pan aya murang kali ya mah seueur gitu. Sabaraha? 5 nya. Ieu numpang. Saya kan Alipna. Sakola di mana, Neng? Oh, kelas sabaraha? Kelas 5. Oh, iya Ibu. Sekarang tuh di sini ya? Apa tuh kerja juga? Iya. Anu muka warung. Ke warung. Dari warung kenging sabaraha tah sadinten? Cukup Lihat tuh aya modal nate apa. Kerja hasil duitnya ya kayak belanja. Iya. Duitnya jajan kadang-kadang tungguin. Beras gimana di sini? Mahal, Pak? 11.000 sekilo. Naik ya? Kan cuma 8 waktu itu. 8 naik 9, sekarang 11.000. Sehari itu habis berapa? Biaya dapur? 40 kali. 40. Nah, penghasilan berapa? 50 saya. 50 dapat. Ya berarti nyisa 10.000. Kadang jajan. Oh, jajan. Penghasilan ini di Bapak? Enggak tentu. Ya. Jadi memang penghasilannya kita harus bekerja. Ya ini rumah kan sudah ada alhamdulillah begitu ya. Begitu. Kemudian kalau memang rusak sekali nanti itu dari pemerintah itu ada rumah tidak layak huni. Nanti diajukan ke Pak Camat dan kemudian nanti akan mendapatkan rumah. Kalau sakit ya nanti minta ke puskesmas. Itu mendapatkan bantuan. Ya sekolah harusnya tidak bayar ya. Tidak bayar untuk uang sekolah itu. Yang penting si Neng kudu diajar, ya, kudu pinter, ya enak kelas 5-nya. Nah, begitu. Jadi terus ya, memang kita harus sabar, harus tawakal, terus berjuang, bekerja. Ibu terus harus mengelola di sini ya. Perumahan di rumah lah ya begitu. Karena ini sudah malam, saya mau ikut tidur di sini ya. Iya silakan ya, Pak kalau gitu. mau. Iyalah Ya, yang penting tempatnya jangan juga goler, begini. seneng sekali sudah kan ini sudah ada tikar sudah cukup karena besok saya harus keliling lagi. Hatur nuhun nih. Ya terima kasih semuanya ya Neng. Sekolah sing pinternya gitu. Saya sudah mencoba menyelusuri hampir seluruh dapil. Masih ada masalah-masalah yang harus diselesaikan baik oleh legislatif dan tentu bersama-sama dengan eksekutif. Terutama masalah-masalah yang paling mendasar untuk rakyat adalah masalah sandang, papan, tetapi juga masalah pendidikan. Misalnya saja di wilayah Subang, itu masih ada terdapat masyarakat yang sawahnya kekeringan. Dan kemudian saya akan bawa masalah itu ke tingkat pusat untuk mendapatkan solusi sebaik-baiknya. Dan menyangkut wilayah daerah genangan, khususnya di wilayah Jatigede, saya sudah berbicara dengan masyarakat. Ada banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan. Masalah ganti rugi, masalah komplain, masalah belum adanya sekolah di tempat relokasi, kemudian juga raskin dan lain sebagainya. Tentu pemerintah provinsi, pemerintah pusat bekerja sama dengan anggota DPRD di daerah, DPRD provinsi dan DPRD pusat sudah bekerja bersama-sama.
untuk mengangkat masalah ini, mencari solusi masalah ini agar rakyat tujuannya tetap sejahtera. Jadi ada masalah? Ya, masalah itu sedang diselesaikan oleh pihak pemerintah dan juga anggota DPR.